ketiga, kami akan menjelaskan mengenai apa itu agama dan apa itu fungsi-fungsi agama. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, dimulai dari saya, Kristen Yosua Teu. Saya Jibril Kaligis. saya Francisca Nikita Praniwangko, dan saya Priscilia Poli. Saya Erik Tumbel. Saya Rusli Romero. Demikian ini video kami. Betul ya, pengertian agama sih. Pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, arti agama adalah suatu sistem yang terdiri dari kepercayaan serta praktik yang berhubungan dengan hal suci dan menyatukan para penganutnya dalam suatu komunitas moral umat. Terima kasih. Fungsi-fungsi agama. 1. Menentukan suatu tuntunan mengenai prinsip yang salah dan yang benar. 2. Menjadikan pedoman untuk dapat mengungkap suatu kebersamaan. 3. Dijadikan pedoman dalam membentuk sebuah keyakinan dan membentuk nilai-nilai dalam kehidupan. Berikut mengungkapkan bentuk dari keindahan dan sebagai pedoman dalam berkreasi atau hiburan. Berfungsi untuk suatu identitas pada umat manusia karena telah menjadi bagian dari sebuah agama. Fungsi agama yang selanjutnya yaitu mampu memberikan rasa kekitaan yang nantinya akan dipunyai dan diyakini oleh sekumpulan manusia, mampu berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung garis kode etika bagi setiap penganutnya, mampu dijadikan sebagai sumber pedoman dalam berkehidupan, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan. Selanjutnya, tujuan agama. Agama mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sebagai bekal dalam kehidupan di tahap yang selanjutnya di alam fana. Bab 2, Allah dalam kepercayaan orang Kristen. Dalam kepercayaan Kristen, Allah dikenal dari tindakannya. Allah sebagai pencipta, penyelamat dalam Yesus Kristus, dan pembaharu dalam Roh Kudus. Yang pertama, Allah sang pencipta. Ada berbagai pendekatan dalam pembicaraan tentang Allah. Pertama, ada yang memulai dengan membicarakan kodrat dan sifat-sifatnya, lalu dilanjutkan dengan karya-karyanya. Kedua, ada yang memulai dengan membicarakan karya-karyanya, lalu dilanjutkan dengan kodrat dan sifat-sifatnya. Bagi orang Kristen, Allah pertama-tama dikenal sebagai pencipta alam semesta, beserta isinya termasuk manusia. Pencipta yang dilakukan oleh Allah jelas berbeda dengan ciptaan atau karya manusia. Karena Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Allah menciptakan pencipta adalah sang pribadi yang maha kuasa. Allah dalam kebijaksanaannya membuat keputusan untuk menciptakan alam semesta dan isinya termasuk manusia, menunjukkan bahwa Ia adalah pribadi yang berpikir dan membuat keputusan. Kemahakuasaannya menunjukkan bahwa Allah tak terbatas oleh ruang dan waktu, oleh karenanya Ia kekal adanya. Kedua, Allah sebagai penyelamat. Ajaran atau ide tentang keselamatan mungkin merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk beragama. Dalam ajaran Kristen, ajaran tentang keselamatan
dan Allah sebagai penyelamat, khususnya dalam Yesus Kristus, mempunyai tempat yang sangat penting bahkan sentral. Sesungguhnya agama Kristen lahir karena kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat di dalam Yesus Kristus. Keselamatan dianggap sebagai kelepasan dari kuasa jahat dan bahaya dari kepemilikan atas berkat-berkat khusus. Dalam Perjanjian Lama, ide tentang keselamatan dalam sejarah awal umat Allah atau Israel adalah bahwa Allah menyelamatkan orang baik dari segala kesukaran. Dalam Perjanjian Baru menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan orang jahat dari dosa-dosanya dan membenarkan mereka. Terima kasih. Manusia menurut Alkitab telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan diciptakannya untuk kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7. Jadi tujuan tertinggi manusia menurut Alkitab adalah memuliakan Allah. Secara teologis, knowledge, dan filosofi Alkitab, satu-satunya sumber informasi Kristiani perihal manusia, dasar pemahaman teologi perihal manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Dalam Kejadian 1 ayat 27, menjelaskan bahwa manusia adalah diciptakannya Allah yang membawa rupa dan gambarnya. Kalau Allah berpribadi, Allah memberikan berbagai potensi dalam diri manusia, seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir, merasakan, juga berbuat, agar mempermuliakan Dia. Kejadian 2 ayat 7 mengemukakan bahwa manusia yang diciptakan Allah itu terbentuk dari debu tanah dan padanya dihembuskan nafas kehidupan. Terima kasih. Menurut Alkitab, pada hakikatnya manusia adalah 1. Makhluk ciptaan Allah. 2. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya di sini bahwa Tuhan menciptakan manusia berdasarkan sifatnya, bukan berdasarkan fisiknya. Ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Di sini dijelaskan bahwa manusia itu tidak bisa hidup seorang diri atau hanya dengan dirinya sendiri, karena manusia itu butuh sesama atau teman. Selanjutnya, sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Sebagai makhluk rasional itu, kita sebagai manusia itu mempunyai pikiran, dan kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk etis. Maksudnya di sini, manusia memiliki hati nurani dan bisa membedakan yang baik dan buruk. Shalom, nama saya Kristo Yusua Teu dari kelas 2 MB3. Kali ini saya ingin menjelaskan manusia dari sudut pandang iman Kristen. Manusia sebagai makhluk individu adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keinginan, kebutuhan, dan perasaan yang berbeda dengan manusia lain. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Pengertian manusia menurut agama Kristen. Pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak pada Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26-27, yaitu pernyataan Allah di sekitar penciptaan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam hal ini menunjukkan pada unsur kesamaan. Dalam kitab Kejadian ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu salah satu, manusia adalah hasil ciptaan Allah. Manusia bukanlah peletikan Allah, jelmaan dari diri Allah. Manusia adalah makhluk yang ada hasil karya dari tangan agung Sang Halik. Untuk ini harus dicamkan bahwa manusia bagaimanapun berbeda dengan Allah. Allah adalah Halik dan manusia adalah hasil karyanya. Terima kasih. Saya Kristo Yusua Teu. Shalom. Etika dan pembentukan karakter Kristen. Etika Kristen berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat dan kebiasaan. Etika dalam Kristen mencakup ada 4, yaitu tata cara atau penyelesaian masalah, yang kedua moral manusia, ketiga hukum Taurat, dan yang keempat kasih setia Allah yang menyelamatkan hidup manusia. Fungsi etika dalam Kristen salah satunya menjadi umat Kristen yang independen, tidak mudah diombang-ambingkan oleh bisikan rohku.
oleh bisikan bahasa roh, menjadikan manusia lebih dekat dengan Sang Pencipta dan taat kepadanya. Di dalam hidup, etika dalam Kristen yaitu menyelidiki, mengoreksi, mengontrol, dan mengarahkan yang baik. Dalam Kristen bersumber dari Allah Tritunggal, wahyu Allah, sifat mutlak, dan menentukan jalan hidup umat Kristen. Ciri-ciri etika dalam Kristen: yang pertama, didasarkan pada iman; yang kedua, didasarkan pada tabiat; yang keempat, bersumber dari Tuhan; dan yang terakhir, pilihan yang sukar. Macam-macam etika dalam Kristen. Yang pertama itu etika filosofis, etika teologis, etika sosiologis, deskriptif, normatif, deontologis, dan teologis. Terima kasih.